Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar para pendengar sekalian? Semoga siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setio Budi, host Anda di acara VOA Biztalk, Inspirasi Bisnis, Manajemen, dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Para pendengar sekalian, dulu kita sering sekali mendengar mitos bahwa kalau mau belajar naik sepeda perlu jatuh dulu tuh supaya pinter gitu ya. Bahwa kegagalan itu adalah bagian dari perjalanan untuk menuju kesuksesan. Sebagai seorang wirausaha, tentu hal seperti ini lazim juga, bahwa wirausaha itu di sisi lainnya adalah pernah mengalami kegagalan. Kesuksesan dan kegagalan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Oleh karena itu kita perlu tahu caranya, bagaimana caranya apabila kita mengalami kegagalan kita bisa bangkit kembali dari kegagalan tersebut. Oleh karena itu hari ini kita akan bongkar bersama-sama tips bagaimana mengatasi kegagalan. Bersama kita sudah hadir mentor bisnis dan juga founder dan CEO dari Trainers Management Indonesia. Kita sambut dengan meriah Mbak Henny Budi Hastuti. Wah, selamat datang, Mbak. Iya, selamat datang. Terima kasih undangannya. Terima kasih. Kita yang luar biasa bisa kedatangan Mbak Henny di acara yang meriah ini ya, mudah-mudahan buat para pendengar. Iya, insya Allah bisa sharing, bisa berbagi juga sama teman-teman. Mbak Henny, ini kita kan tadi sempat bincang mengenai kegagalan ya. Ya. Nah, kalau UMKM itu kegagalan itu kan sering ya, Mbak. Biasanya kenapa, Mbak? Orang UMKM itu kok gagal itu biasanya titik-titik kegagalan UMKM itu di mana, Mbak? Oke. Ini obrolannya menarik banget. Kalau kita bicara UMKM itu, teman-teman itu saya memetakan begini. Ada orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri hari ini, yang penting bisa makan dulu, gitu ya. Bisa buat bayar sekolah anak, bisa buat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ada yang sampai di situ. Tapi ada juga memang yang di level berikutnya dia pengen usahanya itu sudah mulai besar sehingga dia punya tata kelola yang lebih baik, lebih rapi, secara finansialnya juga bagus. Atau di level berikutnya juga yang ada yang memang uangnya dia itu udah banyak, usahanya dia sudah jalan, dia hanya berfungsi sebagai investor. Jadi umumnya ya sekarang sudah mulai banyak dikenal ya, anak muda-muda sudah mulai belajar jadi angel investor. Nah, itu udah keren gitu. Buat saya keren. Nah, kenapa sih mereka itu menjadi gagal? Karena memang yang perlu dipahami oleh teman-teman UMKM itu adalah kemampuan membuat sebuah tujuan. Kemampuan membuat sebuah tujuan ini menjadi penting, dan kemudian kemampuan kedua itu adalah kemampuan untuk mencatat semua tujuan-tujuan. Dari mulai kita mungkin dulu pernah dengar kalau bisa mimpi itu ditulis. Nah, kadang-kadang di UMKM itu cara berpikirnya, ngapain sih saya nulis mimpi? Ngapain sih saya buat catatan? Orang beli telur ya segitu harganya. Orang juga tahu di pasar tuh harga telur segitu, nggak perlu dicatat-catat gitu. Nah, ini yang menjadi kelemahan mendasar dari teman-teman UMKM. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya support. Nah, ini penting sekali, support itu didapat bukan hanya dari internal tapi juga eksternal. Internal itu dalam artian bisa jadi adalah orang terdekat, bisa jadi anak, suami, istri, orang tua gitu ya. Eksternal ya, apakah dia memang perlu ada pendanaan, ada funding investor yang memang ada di situ. Tapi kalau udah level itu mungkin ini sudah agak lebih lebar lagi nih obrolannya. Jadi memang kendalanya lebih kepada untuk saat ini UMKM itu lebih kepada mindset. Belum berani untuk bermimpi besar. Belum berani untuk membuat sebuah catatan-catatan yang terstruktur, rapi. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Padahal kalau menjadi pengusaha itu serupiah itu pun juga harus dicatat, Pak. Duitnya ada keuntungan, karena kan
Ada yang keuntungannya cuma ngambil 100 rupiah, apalagi yang warungan ya Pak ya, di rumah itu yang cuma sekedar jualan kelontongan 100, 200. Lah tapi kalau seumpamanya anaknya ikut makan, seumpamanya jualan roti, untungnya roti seumpamanya 150. Terus anaknya ikutan makan, mah mau ikutan makan roti. Artinya si ibu itu harus paham, bukan cuma sekedar rotinya yang dimakan, tapi keuntungannya pun juga sudah dimakan. Nah ini yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali industri-industri rumahan itu yang akhirnya terjebak di tata kelola yang seperti itu, gitu Pak. Ya, menarik sekali nih Mbak Heni ya. Jadi kalau disimpulkan tadi ada 3 hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan kegagalan itu biasanya karena mindset ya. Betul. Mindset itu nomor 1 itu ya. Penting Terus itu. kemudian yang kedua tata kelolanya, kemudian yang ketiga itu support system. Kalau dilihat tadi dari eksternal support system yang kita bangun ya. Mindset itu tadi mindset bertumbuh yang paling penting ya. Karena Mindset pengusaha itu bertumbuh. kalau kita nggak bertumbuh, kalau kita diam saja berarti sebenarnya kita sedang menyusut gitu ya di tengah dinamika lingkungan bisnis yang seperti ini. Tanpa kita sadari kita sudah menggerus bisnis kita sendiri. Iya, karena kadang-kadang itu teman-teman berusaha kan, gini aja udah cukup lah gitu kan, ngapain sih kita juga banyak besar-besar gitu. Nah, jadi yang penting cukup itu sebenarnya tidak cukup karena lingkungan ini berubah makin besar gitu ya. Betul. Dan juga kita dibutuhkan untuk bisa berkontribusi pada orang lain ya. Jadi pertumbuhan itu adalah sebenarnya prasyarat untuk bertahan gitu ya. Betul. Oke. Mbak ini tadi kalau salah satu penyebabnya tadi kan mindset, kemudian manajemen tata kelola, kemudian support system. Nah kadang-kadang kegagalan itu kan juga bisa karena kita sebenarnya semua sudah baik-baik aja, ditipu orang gitu. Yang sering gitu. Iya. Itu gimana Mbak? Ya, kalau cerita seumpamanya kayak ditipu orang ya balik lagi tadi itu ada poin. Kalau di saya masuk kategori poin yang kedua manajerial itu tadi ya. Jadi bagaimana dia building trust. Artinya kalau sebagai pengusaha itu ya kita tuh bukan hanya agak berbeda kalau dia hanya sebagai karyawan nih Pak. Kalau sebagai karyawan itu kan enak ya Pak, nggak mikir menggaji orang atau nggak mikir mengatur tata kelola keuangan dan lain sebagainya. Tapi begitu kita berusaha, kadang-kadang gini Pak, kita tidak melakukan investigasi yang mendalam. Kita hanya karena dikejar sama kebutuhan, wah pokoknya kita butuh ada funding, kita butuh ada dana segar. Nah ketika itu dia tidak membuat sebuah analisa, makanya tadi itu saya bilang penting dilakukan pencatatan. Analisanya itu seperti apa, konsep bisnisnya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan bagaimana. Terus kemudian orangnya sendiri yang diajak kerjasama itu sejauh mana kita mengenal beliau. Bisa diajak kerjasamanya seperti apa gitu. Bahkan kalau perlu dalam hal kita berbisnis itu ya kita perlu datang ke rumahnya gitu loh. Oh dicek gitu. Harus dicek. Kita melakukan investigasi itu betul-betul mendalam. Siapa sih orangnya, dia tinggal sama siapa, rumahnya di mana, status rumahnya apa. Karena jangan pernah berpikir bahwa kita udah hubungan baik 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, duit nggak kenal saudara bos. Jadi kalau udah sampai seperti itu, ya menyesal belakangan itu rasanya ya menjadi sebuah kecerobohan yang paling ya disesalkan kan nggak bisa gimana-gimana lagi ya bos. Ya, udah lewat gitu. Jadi ya secara bisnis kita juga sudah harus menghitung sebenarnya bagaimana kemampuan kita dalam mengelola sebuah bisnis. Artinya kita juga harus melihat diri kita sendiri dulu nih Pak. Jangan hanya sekedar saya bisa nih bisnis gitu, tapi dia tidak menghitung ke belakangnya resiko-resiko yang harus dihadapi. Nah ini kan perlu tata kelola. Iya. Nah, jadi kalau dari yang sampaikan Mbak Heni tadi perlu seimbang ya antara gairah bertumbuh gitu, ambisi gitu dengan
rasional, Betul, gitu ya. iya. Karena kadang-kadang nih Mbak Heni yang terjadi di para wirausaha itu, wah begitu ada opportunity diiming-imingin kan, opportunity ini pokoknya hanya untuk Anda waktunya terbatas loh. Iya. Nanti kalau besok saya nggak ini 3 orang menit lagi. 3 menit gitu kan, ya udah akhirnya pertahanan itu turun, akhirnya kehati-hatiannya itu lepas, kemudian terjeratlah di dalam Betul. penipuan gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang ini kan konsep flexing ya, pengen cepat kaya. Itu di media sosial sekarang belum lama ini kan ya cerita-cerita yang lalu bahwa ada anak muda yang flexing, wah mobilnya, itu saya rasa semua orang tahu lah cerita itu, cerita sukses bahwa harus hanya begini kerja ringan, bahkan tidur di rumah bisa dapat BMW, bisa dapat BMW. Nah itu rasanya kok ya nalar kita kan juga kita dilahirkan untuk berpikir ya, karena kita berbeda gitu dengan makhluk Allah yang lain gitu. Ya setidaknya dipikirin deh gitu resikonya. Apalagi sekarang lagi banyak nih UMKM yang terkena hutang ojol. Itu menyedihkan banget itu. Aduh, bunganya lebih gede. Jadi masya Allah, saya kadang-kadang agak prihatin juga gitu. Antara untung usaha yang didapat sama uang yang harus dibayarkan ke online ini tadi nggak sebanding, Pak. Ya. Dan itu mereka makin tambah terpuruk. Yang alih-alih katanya pengen menghidupi sampai ada yang lari-lari dari rumah, nggak berani pulang. Sampai ada yang diteror, semua nomor handphonenya itu dicaci maki. Nah itu menyedihkan itu. Jadi kalau disampaikan Mbak Heni tadi di sesi terakhir yang barusan disampaikan bahwa kegagalan itu nanti akhirnya kan muaranya sebenarnya kalau di dalam usaha itu kegagalan usaha ya Mbak ya. Betul. Artinya kegagalan yang kaitannya dengan finansial. Iya. Nah terus kemudian bisa merembet ternyata. Betul. Karena kegagalan finansial merembet ke kondisi kebatinan ya, emosional. Habis itu kemudian merembet ke keluarga gitu ya. Itu lebih kacau balau. Nah jadi ternyata ini ada efek domino dari kegagalan bisnis itu ya Mbak. Jadi ada yang sampai keluarganya sampai diserang penyakit jantung, meninggal gitu kan, karena nggak tahu kan ada telepon dicaci maki ini, wah kalimatnya yang kasar gitu kan, shock. Nah itu wah. Baik, para pendengar sekalian, ini menarik sekali yang disampaikan di segmen 1 ini. Jadi tadi sempat dikupas oleh Mbak Heni bahwa kegagalan di dalam bisnis itu kaitannya biasanya sumber-sumber ya pada mindset bertumbuh yang kurang, terus kemudian pada tata kelola organisasi, tata kelola usaha yang memang belum mencukupi, kemudian support system, dan juga bisa juga faktor-faktor eksternal yang dikarenakan atau disebabkan karena mungkin kita kurang seimbang antara dorongan emosional dengan dorongan rasionalnya. Nah, bagaimana kita menghadapi dan cara bangkit lagi dari kegagalan yang seperti itu, yang efeknya itu sangat domino, kita akan bahas nanti segmen 2. Jangan kemana-mana, kita akan ikuti segmen 2 setelah lagu berikut ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya di segmen kedua. Masih bersama kita hadir coach dan mentor bisnis dan juga founder dan CEO dari Trainers Management Indonesia, Mbak Heni Budi Hastuti. Wah, menarik tuh Mbak Heni tadi, luar biasa ya kita diskusinya tentang efek dari kegagalan dan mengapa kegagalan itu bisa terjadi. Mbak Heni, nah sekarang Mbak Heni ini kan latar belakang pemahaman tentang kejiwaan wirausahanya itu udah khatam gitu ya, dengan berbagai macam pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki Mbak Heni. Nah ini kalau para wirausaha tiba-tiba mendapati kegagalan gitu ya, tertekan, terus tadi sudah sampai pada sifatnya emosional yang sangat bawah gitu ya, di bawah titik paling bawah gitu di dalam karir kewirausahaannya gitu. Biasanya kan secara emosional tertekan tuh Mbak. Nah itu bagaimana Mbak caranya untuk bisa membalikkan keadaan, optimis kembali, kemudian punya semangat lagi untuk maju Mbak? Ya tadi yang saya bilang terakhir itu adalah butuh support. Jadi sebenarnya orang-orang terdekat kita itu
mereka lah yang menjadi pelindung terbaik buat kita. Nah, yang terpenting kita masih harus punya semangat itu tadi, mindset bertumbuhnya tadi yang nomor 1 tadi. Ya kalau hidup itu nggak mungkin lah ya flat aja gitu, because life is never flat katanya gitu. Jadi roller coaster kehidupan itu pasti akan ada. Nah, semoga itu bisa mendewasakan teman-teman pengusaha di level UMKM untuk bisa bertumbuh lebih baik. Maka apa yang harus dilakukan? Yang perlu dilakukan pertama kali adalah dia bisa mengelola self-talk. Self-talk itu bagaimana dia berbicara dengan dirinya sendiri. Sebab pada prinsipnya manusia itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Jadi clue-nya adalah diem pun dia ngomong. Kita lagi diem nih, kelihatannya diem, orang di depan kita lagi ada di kerumunan orang banyak, kita nggak kenal sama semuanya. Apakah sesungguhnya kita diam? Kan enggak, kita nggak diam, kita ngomong sama diri kita sendiri. Nah, yang perlu diwaspadai adalah ketika kita ngomong sama diri kita sendiri itu tadi, yang mesti harus dijaga. Jadi ada kalau berimajinasi, ini ada devilnya, ada angelnya nih kira-kira di kiri dan kanan gitu ya. Kalau kita berimajinasi itu ada devilnya, ada angelnya, ada malaikatnya, ada setannya. Nah, tapi juga perlu diwaspadai kadang-kadang bisa jadi malaikatnya setannya bisa berubah jadi malaikat. Nah, pura-pura jadi malaikat gitu. Ya. Jadi pada saat kita ngomong sama diri kita sendiri itu kasih waktu sesaat untuk mencerna self talk kita itu seperti apa. Nah, makanya kalau buat yang Muslim ataupun yang Nasrani atau yang lainnya gitu ya, itu sangat disarankan untuk punya waktu melakukan meditasi ataupun berdiam diri ataupun kalau yang di Muslim berdiskusi sama Allah deh gitu ya. Kita ngebangun komunikasinya. Nah, ini juga perlu diwaspadai kadang-kadang kalau pas lagi punya musibah, teman-teman jadi malas beribadah nih gitu. Nah, ini menjadi malah PR, menyalahkan gitu. Malah menyalahkan gitu atau malah lebih seneng mencari jawaban dari orang luar. Nah, kadang-kadang orang luar itu kan nggak ngerti masalah kita itu seperti apa. Nah, pikiran kita akan lebih mudah terpengaruh oleh omongan dari luar. Oh, jangan begitu deh, ini begini. Iya, kalau dia benar omongannya. Kalau dia nggak benar omongannya, malah merembet kemana-mana, ini akan menjadi fatal akibatnya. Malah efek berikutnya itu efek berikutnya akan timbul. Kadang contoh seumpamanya gini. Karena gini, yaitu tadi manusia adalah makhluk yang suka berkomunikasi. Ketika ngobrol nih, dia merasa bahwa ada temennya, ada orang yang berempati sama dia. Saya ambil contoh, nggak usah UMKM deh, teman-teman semuanya mungkin pernah ngerasain yang namanya patah hati. Nah, ini contoh. Ketika teman-teman merasakan patah hati, kayaknya begitu mendengar lagu-lagu yang sedih, mendengar lagu-lagu yang ada nada-nadanya, merasa ditinggalin, kecewa dan lain sebagainya. Seperti tiba-tiba ada rasanya, kok itu lagunya aku banget ya gitu. Kok kayaknya ngerasanya bahwa saya kayaknya cocok nih lagunya sama itu gitu. Nah, padahal ketika seperti itu kita sedang berkomunikasi dan kita jadi melemahkan diri kita sendiri. Jadi kita tidak dalam posisi yang menguatkan. Nah, padahal ketika yang dibutuhkan di situasi sekarang, kita itu harus menguatkan diri kita sendiri. Maka yang perlu dikelola adalah pertama tadi itu adalah bagaimana cara kita berbicara dengan diri kita sendiri. Karena hati-hati ketika kita berbicara sama diri kita sendiri, kemudian kita tidak mampu mencerna maksud baiknya itu apa, malah bisa jadi menyesatkan. Nah, jadi misalkan gini ya, kita bukan kita lah ya, ada orang yang mudah-mudahan yang di luar sana, ya mudah-mudahan bukan para ini. pendengar ya, bukan para pendengar misalkan ada ditipu orang misalkan gitu, terus bangkrut, terus kemudian ketika bangkrut tuh kemudian dia
sedih, terus dia malah bicara sama dirinya, kamu itu memang nggak pantas jadi wirausahawan, kamu dulu udah dibilangin begitu, harusnya kamu dengerin orang lain. Nah itu adalah self talk itu ya. Self-talk itu, jadi betul. menyadari itu adalah langkah pertama gitu, Mbak Heni gitu. ya. Oh, jadi baik. makanya di tahapan awal itu kita kasih waktu diri kita sendiri untuk, atau dibuat deh gini, 10 kalau memang menyadari itu bagus, tapi ditulis 10 kesalahan saya atau 10 hal baik yang sudah saya lakukan di dalam bisnis, atau dibuat lebih banyak lagi sehingga kita nanti bisa mengevaluasi nih. Nah ini tadi yang saya bilang, kecenderungannya orang kita itu malas mencatat, orang kita itu malas untuk membuat sebuah narasi-narasi yang memang sifatnya bisa didokumentasikan. Kalau gosip gampang, seneng ya kalau gosip seneng gitu, tapi begitu suruh nyatet males gitu. Nah jadi penting dibuat self talk boleh, tapi ditulis aja. Hari ini perasaan saya begini. Dulu ada diary ya? Dulu ada diary, betul. Ya dulu ada diary, ada buku catatan kecil gitu kan. Jadi di situ kita tulisin aja. Jadi cara kita menyamakan frekuensi antara perasaan sedih itu tadi dengan perasaan bahagia. Nah ini yang mesti dinaikin nih. Kan perasaan sedih ini kan orang lagi nulis nih. Nulis nih kan mata kita ke bawah. Jadi kita nulis. Nah mau gak mau, pelan tapi pasti mata kita akan diangkat ke atas. Karena kita jadi mengingat-ingat. Pada saat kita mengingat-ingat, ini mata kita pasti akan ke atas. Coba diperhatikan, pada saat kita nangis, tapi malu di depan kita ada orang, pasti kita akan berusaha menutupi. Air mata kita tuh diangkat ke atas, atau dipalingkan wajah kita. Buang muka, gitu. Nah itu adalah salah satu cara untuk membuat diri kita jadi lebih berdaya. Jadi kita menulis hari ini saya sudah melakukan kesalahan, saya ditipu orang, saya sebel karena dia nggak jujur, saya begini, terus aja dibuat. Sampai kemudian dia memang benar-benar, kalau memang masih 20 masih kurang, tulis aja lagi. Nanti otomatis pelan-pelan dia akan menengadahkan wajahnya ke atas. Dia akan ingat-ingat. Nah pada saat ingat-ingat ini tadi, jadi rasa sedihnya itu sudah semakin berkurang. Oh. Gitu. Jadi dia nulis, kemudian dia lihat ke atas, mungkin dia jadi lihat. Karena tadinya mengakses perasaan, sekarang sudah mengakses memori, berarti betul. Sudah tidak tertekan lagi sudah perasaannya. Sudah tidak tertekan lagi. Jadi setelah di situ dia akan lihat langit-langit. Nah self talk itu tetap ada, tapi sudah beda. Pada self-talk-nya kita ngomong dengan pandangan mata kita ke bawah, dengan self-talk kita pandangannya sudah ke atas, itu beda. Oh, jadi sikap fisik itu mempengaruhi suasana batin ya? Betul, gitu. Jadi itu ada rasa yang memang kita harus ubah. Atau state-nya atau bahasa badan kita itu state dependency. Nah, itu tadi. Jadi harus berubah lah gitu. Jadi kalau mau berubah cepat, caranya udah paling gampang, ya udah itu tadi. Bagaimana kita mengelola diri kita tahu, oke deh, iya saya salah, saya marah, saya sebel, saya benci, saya nggak suka, saya begini, nggak apa-apa. Keluarin aja marahnya, tapi harus dalam bentuk tulisan. Jadi lebih baik kita menulis ketimbang gini loh, akan ada dampak. Umpamanya gini, kita ngomong sama suami nih umpamanya, atau ngomong sama anak, atau ngomong sama bisnis partner kita, gara-gara kamu nih saya jadi ketipu, saya jadi begini begitu, saya dengerin omongan kamu segala macam. Yang terjadi apa? Battle. Kan saya udah ingetin begini, pasti masing-masing akan ada defensifnya. Saling mempertahankan. Betul. Jadi yang nggak bisa mendebat balik itu tulisan itu ya. Nah, yang tidak bisa mendebat balik ya tulisan itu. Marah, silakan marah ditulis. Mau sampai 100, mau 200, nggak apa-apa. Nulis nggak sampai butuh waktu 1 jam mungkin, 2 jam mungkin gitu kan. Tapi emosi kita sudah rilis.
perasaan sedih kita, perasaan marah kita, Jadi kecewa kita. apa istilahnya itu emosi negatif yang ada di dada kita itu kemudian dikeluarkan, ditaruh Betul. di itu ya. Betul, Jadi di sudah dalam tidak lagi di tulisan dalam itu. dada, Jadi tapi- nggak perlu kan dia nggak ngelawan. Iya. Masa ya pulpen, pensil mau ngomong sama kita? Kan enggak. Jadi, nah dari situ artinya apa? Kita punya kedewasaan dalam menyelesaikan persoalan. Asal jangan terus dibaca orang lain ya. Harus disimpan itu. Nah itu dia bisa. Jadi memang itu yang memang menjadi catatan kita, sehingga kalau sudah seperti itu dia akan menemukan solusinya. Lebih jernih ya. Lebih jernih. Sehingga dia juga nggak perlu berkonfrontasi sama orang-orang terdekatnya dia. Entah itu partnernya, entah itu suami atau istri atau anak ataupun orang-orang terdekatnya dia nggak perlu lagi berkonfrontasi. Sehingga tulisan ini tinggal dia mencari solusi. Ya. What after that? Gitu loh. Jadi itu cara yang paling gampang. Ya. Mbak, ini menarik sekali ya. Jadi artinya memang yang kita lakukan adalah semacam katarsis lah kalau di dalam psikologi gitu ya. Betul. Penyaluran emosi yang terpendam itu supaya tidak lagi ada di dada kita tapi bisa kita rilis sehingga kita sadar posisi kita itu secara lebih jernih gitu. Mbak, tapi kan ada juga orang-orang atau para pendengar di sini yang memang nggak gapek nulis gitu. Maksudnya nggak senang nulis gitu. Mungkin selama hidupnya juga jarang nulis gitu ya. Kayaknya tuh malu gitu kalau mau nulis gitu. Nah, ada cara lain nggak selain dari menulis ya untuk mengeluarkan emosi itu? Nah, kalau cara lain itu saya juga tipe orang yang malas nulis sebenarnya, Pak. Tapi saya berusaha untuk mulai menulis karena memang saya punya cita-cita pengen ada buku-buku yang saya tulis. Nah, caranya saya untuk kayaknya sekarang udah nggak mungkin orang nggak punya handphone ya, Pak ya? Oh iya. Pasti orang punya Semua handphone punya handphone gitu, ya. semua punya handphone. Nah, jadi handphone bisa menjadi teman terbaik untuk kita mengeluarkan. Bahkan itu menjadi lebih keren banget. Ngomong tapi direkam. Karena apa? Panca indera kita itu kan ada kuping, ada mata, ada mulut, ada rasa. Jadi pada saat kita ngomong sama diri kita sendiri, itu suara kita kan keluar. Bisa dengar nih. Nah, pada saat kita dengar, itu sebenarnya lebih powerful lagi ketimbang kita nulis itu tadi. Kita ngomong, malah bisa jadi ada potensi saya tadi ngomong apa ya? Saya ngomong apa? Nggak jadi. Nah, jadi menyibukkan pikiran-pikiran kita, emosi-emosi kita dengan sesuatu yang tiba-tiba, oh iya ya, ada aware bahwa berarti sebenarnya saya salah di sini nih, gitu loh. Jadi ada insight. Nah, pada saat kita mendengar, karena memang kan kita belajar, bahkan saya yakin siapapun orangnya, apalagi udah di zaman tahun 2023 ini gitu ya, masa pandemi kemarin itu orang-orang yang tadinya tidak paham bagaimana menulis lewat WhatsApp, rasanya mbah-mbah sekarang juga udah oke gitu ya, nulis lewat. Mami saya itu di rumah malah YouTube bisa nonton, bisa nyari-nyari informasi gitu. Nah, itu. Jadi rasanya di tahun 2023 ini digital itu sudah. Kayaknya dunia digital itu sudah enggak lagi menjadi persoalan gitu. Jadi handphone sendiri di rumah gitu, kalaupun apalagi marah gitu ya, masuk di kamar mandi ngomong aja gitu, merasa bahwa nggak mau dengar ada orang lain. Ya udah, kalau maminya di rumah lagi banyak orang, lagi kesel, lagi marah, masuk kamar mandi ngomong, direkam. Sehingga kita tahu itu tadi apa. Baik. Nah, Mbak, ini tadi sudah kita rilis, emosinya sudah tidak terlalu tertekan gitu. Nah, berarti kan posisi kita sudah mulai netral ya, dari tadinya negatif jadi netral gitu. Nah, mengembalikan supaya bersemangat lagi itu gimana, Pak? Wah, ini ini cara singkat dalam dalam menyemangati diri sendiri gitu. Artinya tadi kan saya udah kasih tools ya. Ada 2 tools yang saya kasih. Pertama ya dia ngomong dengan dirinya sendiri, kemudian direkam, kemudian yang di awal tadi adalah menulis. Nah, bagaimana cara kita mempamping diri kita, menyemangati diri kita lagi atau bangkit dari keterpurukan tadi itu? Sebenarnya jika 2 tools tadi itu kita jalankan, kita implementasikan, itu kurang dari 24 jam energi kita udah balik.
pasti balik. Saya berani jamin. Karena manusia itu diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa. Self talk itu tadi itu bisa memberikan kesempatan ke kita untuk berpikir. Ketika kita membuat sebuah analisa, oh kita salah, oh kita sudah membuat sebuah kekeliruan, oh kita ini. Pada saat kita menulis itu tadi atau kita berbicara kepada diri kita sendiri, maka frekuensi yang tadinya posisinya di bawah ini, Pak, ini kan posisinya tinggi nih. Bahagia itu seolah jadi tinggi, kita jadi orang yang terpuruk. Nah, otomatis ini dia akan naik, Pak. Energi kita yang tadinya posisinya ada di bawah, dia otomatis nanti akan naik sendiri. Karena kita sudah mengeluarkan emosi negatif ini melalui tulisan ataupun melalui suara itu tadi, maka rasa kita ini sudah semakin netral. Nah, pada saat itulah kita akan berpikir bagaimana mencari solusi. Nah, bagaimana kita mencari solusi? Ya tadi itu, kita butuh dukungan dari orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar bisa jadi ada yang kita sudah mulai bisa memilih nih. Dari situ kita sudah bisa tahu siapa yang memang betul-betul ada untuk kita di saat kita susah, atau memang ada yang justru memanfaatkan kita itu tadi gitu. Nah, di saat kita memang susah ini tadi kan kita bisa lihat nih, siapa sih teman-teman yang memang ada. Setidaknya orang yang bisa kita percaya mungkin anak kita, mungkin istri kita. Nah, cara gampangnya adalah yuk keluar sebentar, olahraga pagi kek bareng sama anak ataupun istri. Cara paling gampang adalah keluar menghirup udara segar setelah sholat subuh. Itu paling enak banget. Jalan gak usah jauh-jauh, 30 menit keliling, lihat tetangga kiri kanan, tebar senyuman, say hi ke tetangga kiri kanan. Syukur-syukur kita bisa yang muslim sholat subuh di masjid, kemudian yang Nasrani mungkin bisa ke gereja, sehingga itu energinya jadi langsung tersalurkan. Otomatis kita vibrasinya beda tuh. Wah, menarik sekali ini Mbak Heni, ini lengkap sekali tadi sudah disampaikan para pendengar sekalian. Jadi konsep pertama dari bagaimana kita bangkit adalah kita menghilangkan dulu ya hal-hal yang sifatnya itu menekan emosi kita ya. Yang menekan emosi kita itu perasaan gagal, perasaan emosi segala macam itu dinaikkan ya dengan cara tadi menuliskan, dan juga mungkin kita bisa rekam dan kemudian nanti menjadi arsip kita. Tapi tadi hati-hati jangan sampai tersebar itu untuk kepentingan pribadi saja. Iya. Baik para pendengar sekalian, kita akan lanjutkan lagi pada sesi kedua nanti setelah kita ikuti lagu-lagu berikut. Jangan kemana-mana, kita akan masih ada pembahasan yang menarik di sesi kedua VOIB Stock. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kembali lagi di acara VOIB Stock, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Masih bersama kita CEO dan founder dari Trainers Management Indonesia, Ibu Heni Budi Hastuti. Wah, tadi kita udah bahas banyak sekali Bu Heni, Mbak Heni, tentang bagaimana cara kita how to untuk bangkit ya dari apa namanya keterpurukan itu. Nah, salah satu tadi Mbak Heni mengatakan support system itu penting ya, dengan keluarga, dengan lingkungan teman-teman gitu. Nah, Mbak Heni, ini case yang terjadi nih, kadang-kadang stresornya itu malah dari keluarga ini. Gimana? Oh iya, betul. Jadi ada misalkan para pendengar sekalian ya, ini kasus-kasus yang sering kita lihat ya, kadang-kadang apa namanya, istrinya tidak support atau bahkan dia dari awal, kamu kan udah kerja bagus-bagus, ngapain keluar dari perusahaan, sekarang kita malah terpuruk seperti ini. Jadi double tuh, udah di bisnisnya jatuh gitu kan, terus kemudian ditekan sama keluarga atau apa segala macam. Nah, kadang-kadang seperti itu, atau mungkin teman-temannya. Nah, gimana kalau yang menjadi stresor utama kita itu justru lingkungan dekat kita itu, Mbak? Wah, ini memang menjadi PR. Banyak teman-teman di UMKM yang merasa bahwa terutama mungkin orang terdekat itu bisa jadi orang tua, istri, ya atau suami bahkan gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah pertama dengan orang-orang terdekat adalah bicara dari hati ke hati dulu deh, gitu. Perlu bicara. Bicara itu menyampaikan ide. Ide itu adalah blueprint loh yang ada di kepala kita.
every communication is transaction. Jadi cara gampangnya gini, teman-teman yang mau jadi pengusaha, bagaimana teman-teman mau bisa meyakinkan orang di luar sana kalau teman-teman yang keluarga inti aja tidak bisa meyakinkan? Jadi simple. Ketika kita komunikasi, itu adalah berusaha yakinkan dulu keluarga kita. Orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita. Caranya dengan apa? Mungkin produk yang mau dijual itu seperti apa, peluang bisnisnya ke depannya bagaimana. Nah makanya tadi itu yang saya di poin pertama tadi saya bilang adalah berani bermimpi besar itu tadi. Menulis itu tadi. Nah sehingga ketika menuliskan mimpi besarnya itu seperti apa, kemudian bisa dicacah-cacah menjadi bagian-bagian kecil yang ibaratnya gini, kalau suami bertanya saya bisa jawab, anak bertanya, saya bisa jawab. Dan jawabannya itu adalah jawaban yang mereka inginkan. Sesuai dengan apa yang memang kita yakini bahwa itu adalah betul. Sehingga di posisi itu teman-teman tidak perlu merasa kecil hati ketika memang belum mendapatkan dukungan totalitas. Karena pada kenyataannya kehidupan di luar sana ketika kita membangun bisnis itu tidak seindah bunga mawar loh yang di rumput atau di ladang-ladang sana gitu kan. Karena kita tuh benar-benar harus meyakinkan orang bagaimana kita bertransaksi. Itu adalah bagian. Jadi reframingnya teman-teman semua itu harus meyakinkan bahwa mereka adalah customer kita. Justru kalau misalkan kita bicara investor ya, investor terbesar itu sebenarnya keluarga kita sendiri. Karena mereka menginvestasikan risiko hidupnya kepada kita gitu. Betul. Jadi sebelum ke orang lain, pastikan dulu bahwa kita mampu meyakinkan mereka. Jadi sesulit apapun, sejatuh apapun kita, orang terdekat yang akan melindungi kita itu ya adalah keluarga. Ya orang tua, ya suami, ya istri, ya anak. Mereka adalah orang pertama yang paham betul. Oleh karenanya tadi saya bilang bahwa kita perlu dulu nih berani meyakinkan mereka, berani bisa mendapatkan dukungan dari mereka. Karena benar yang tadi disampaikan bahwa kita tuh bakalan menanggung resiko nih. Resiko terbesar ini adalah keluarga nih. Jangan sampai jadi efek domino buat yang lain gitu. Nah, jadi berlatih sebelum menjual idea kita ke klien, jual dulu deh idea kita ke keluarga. Gitu. Oke, menarik sekali Mbak Heni. Mbak Heni, wah ini banyak inspirasi Mbak Heni. Tadi kan sebutkan Mbak Heni adalah founder dan CEO dari TMI ya. TMI itu sebenarnya apa sih Mbak Heni? Oh, TMI itu kepanjangan dari Trainers Management Indonesia. Jadi di perusahaan saya itu berkumpul banyak para mentor, trainer, coach yang memang berfungsi membantu teman-teman di level UMKM, corporate untuk bisa leverage, bertumbuh lebih eksponensial usahanya, kira-kira produk-produk gitu. Yang khas apa aja Mbak Eni yang bisa misalkan bermanfaat nih buat teman-teman itu? Kalau untuk di corporate kita banyak melayani teman-teman yang membutuhkan sertifikat di K3. Okay. Iya, jadi kami juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, karena Kementerian Tenaga Kerja itu melindungi tenaga kerja kan, gitu. Jadi idenya adalah mereka mensertifikasi. Setiap orang itu yang bekerja wajib disertifikasi K3 dan yang mengeluarkan sertifikatnya adalah Kementerian Tenaga Kerja. Sementara di bisnis yang lain itu kita ada soft skill-nya, jadi kita melatih para UMKM untuk bagaimana caranya berbisnis dari awal banget, dari kulit arinya, dari mindsetnya tadi itu sampai dengan bagaimana kita bisa mengelola bisnis secara eksponensial. Itu sih. Baik, kalau teman-teman di wirausaha atau mungkin ada coach-coach yang juga bisa bersinergi, apa yang kira-kira bisa disinergikan, Mbak Heni? Oh, banyak banget. Karena Indonesia ini masyarakatnya terakhir kalau nggak salah sekitar 27 juta jiwa kalau nggak salah ya.
itu kita membutuhkan banyak sekali, kalau buat teman-teman mentor gitu ya, kita membutuhkan banyak sekali tenaga-tenaga yang memang peduli dengan pengembangan UMKM. Nah, di teman-teman UMKM sendiri, kalaupun memang ada membutuhkan support dari kami juga punya layanan untuk memberikan pendampingan, punya layanan untuk membantu membantu bagaimana caranya mereka mengembangkan bisnis itu tadi. Kemana kalau mau bisa pengen tahu lebih jauh atau mau kontak atau diskusi gitu Mbak ini? Oh oke. Bisa dibuka website kami di www.trainersmanagementindonesia.com atau bisa menghubungi atau bisa berhubungan langsung dengan saya Pak. Mungkin bisa di share nomor telepon saya. Nanti bisa diumumkan, bisa gitu Pak. Oke, baik, menarik sekali ya Mbak Heni. Mudah-mudahan ini menjadi simpul-simpul sinergi juga ya antara kita. Wah, menarik sekali pembahasan kita hari ini, para pendengar sekalian. Kita sampai di ujung perjumpaan kita nih Mbak Heni. Tadi prinsipnya yang disampaikan oleh Mbak Heni adalah kegagalan itu adalah sesuatu yang tak terpisahkan dari usaha, karena kadang-kadang gagal itu nggak sesuai harapan gitu. Betul. Padahal sebenarnya kita mungkin masih maju, tapi karena nggak sesuai harapan kita anggap kegagalan. Jadi yang mendefinisikan kegagalan itu sebenarnya kita sendiri. Betul. Sebenarnya kalau kita menganggap kegagalan sebagai satu proses pembelajaran, maka kita tidak pernah mengenal yang namanya kegagalan. Betul. Nah, mungkin yang menjadi berat adalah kadang-kadang itu berdampak pada emosi kita gitu ya. Nah, tadi sampaikan oleh Mbak Heni bahwa yang pertama kali kita atur adalah sadari dulu bahwa kita itu sebenarnya bercakap-cakap dengan diri kita ya. Nah, setelah itu kemudian percakapan itu setelah kita sadari, kita juga mesti tahu bahwa percakapan dengan diri itu harus produktif gitu ya. Betul. Harus membangun semangat. Oleh karena itu kita sadari, kita tulis, kita catat, kita rekam gitu ya, supaya diri kita itu makin lama kemudian perasaan tertekan itu menjadi berkurang gitu. Itu yang kemudian akan menjadi titik balik bagi kita dan terus menjadi pengusaha yang maju. Luar biasa perjumpaan kita ini, banyak inspirasi yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di sesi VOI Biztalk minggu depan. Jangan kemana-mana para pendengar sekalian, kita menjadi UMKM yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Sampai ketemu lagi, sukses selalu. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.